Halo Kak Dea, sebelum mulai boleh banget loh kenalan dulu ke Sobat Gen Siap. Asal dari mana, dulu SMA-nya di mana, sekarang di mana, dan lagi sibuk apa nih? Halo Sobat Kinsiap, nama aku Dea, asal dari Lampung. Dulu SMA-nya di SMA Sugar Group. Sekarang eh, kuliah, sibuk kuliah di Polstat STIS. Wah, mantul. Kalau boleh tahu, jurusan apa Kak di STIS? Aku ambil program studi D4, Komputasi Statistik. Memang dari awal memilih jurusan itu atau bagaimana Kak? Iya, dari awal aku emang pilih prodi itu. Jadi, pada saat pendaftaran dulu, udah ada pilihan jurusan gitu ya, Kak? Iya, jadi pas pendaftaran itu kita udah milih kita mau ambil program studi yang mana. Aku penasaran nih, Kak. Jurusan komputasi statistik itu apa sih? Boleh dijelasin dikit nggak sih tentang jurusan itu? Kalau menurut aku sih, komputasi statistik itu bisa diibaratkan penggabungan antara statistika sama computer science. Jadi kita belajar statistika, terus juga belajar tentang sistem informasi, tentang software engineering, gitu-gitu. Wah, keren sekali. Kalau boleh tahu, lagi nih ya, Kak. Di STIS itu ada berapa jurusan ya? Di Polstat STIS sendiri itu ada 3 program studi. Yang pertama ada D3 Statistika, yang kedua ada D4 Statistika, terus yang ketiga ada D4 Komputasi Statistik. Kenapa sih Kak memilih masuk ke sekolah kedinasan, khususnya STIS daripada masuk ke perguruan tinggi? Alasannya yang pertama tuh karena gratis. Jadi selama kuliah di sekolah kedinasan itu sama sekali nggak ada biaya UKT atau biaya semester gitu-gitu. Terus yang kedua, karena setelah lulus nanti bakalan langsung kerja gitu. Jadi langsung ditempatkan gitu kan. Jadinya aku pribadi ngerasa dengan aku sekolah di sekolah kedinasan, khususnya di Polsat STIS, itu hidup aku kedepannya tuh udah terjamin gitu. Jadi, sehabis lulus, kakak memang memfokuskan diri untuk belajar terkait tes masuk STIS atau masih ada belajar tentang soal SBM gitu? Ya, jadi setelah aku lulus SMA, itu aku fokus buat ikut tes masuk Posat STIS. Jadi aku nggak belajar buat SBM dan juga nggak ikut tes SBM. Dulu ikut SNMPTN Kak. Iya, dulu aku ikut senam PTN. Kalau boleh tahu nih ya Kak, Kakak milih jurusan apa ya? Statistik juga kah? Enggak sih, dulu waktu senam PTN aku nggak ada milih jurusan statistik. Aku pilihnya teknik elektro sama teknik perkapalan waktu itu. Boleh nggak sih Kak diceritain sedikit banyak tentang proses awal saat pendaftaran hingga diterima di sekolah kedinasan STIS? Ya, jadi dulu daftarnya itu awalnya kan online tuh via website Kemenpan RB. Terus abis itu ada tes masuknya. Tes masuknya itu untuk Postat STIS sendiri ada 4 tahap. Dan sistemnya sistem gugur. Jadi setiap tahap itu ada pengumuman siapa-siapa aja yang lolos dan yang gugur gitu. Saat pendaftaran, boleh share tentang apa saja sih persyaratan yang harus disiapin? Untuk persyaratan masuk STIS sendiri, itu yang pertama sehat jasmani rohani, nggak buta warna, sama bebas narkoba. Terus lulusan SMA itu boleh dari jurusan IPA maupun IPS. Habis itu nilai rapotnya itu yang dipakai nilai rapot semester 5. Nilai matematika sama bahasa Inggrisnya itu minimal 70. Atau kalau rentang nilainya yang pakai 0 sampai 4 gitu, berarti dia nilainya itu minimal 2,8.
Terus abis itu persyaratannya tuh umurnya itu minimal 16 tahun, maksimal 22 tahun. Kira-kira dulu pas awal dibuka pendaftaran sampai dinyatain keterima menjadi mahasiswa sekolah kedinasan STIS, berapa bulan ya Kak rentang waktunya? Kalau nggak salah nih ya, dari awal pendaftaran sampai keterima itu rentangnya sekitar 5 sampai 6 bulan. Kakak belajar soal-soal tesnya kira-kira berapa bulan sebelum tanggal tes ya Kak? Kalau belajar untuk tes itu kira-kira setengah bulanan gitu, setengah sampai 1 bulan gitu deh. Nah, kalau di Roma nih, Kakak sering review materi-materi tes gitu nggak sih Kak? Kalau aku nggak sesering itu sih untuk review materi tes, ya paling cuman waktu mendekati hari H tes aja. Seberapa intens sih Kakak belajar soal dan materi sebelum tes? Kalau masih jauh dari hari H tes, aku nggak intens sih belajarnya. Paling ya H-7 tes, itu baru mulai intens banget belajarnya. Dulu, kalau boleh tahu, materinya apa aja Kak yang diteskan pada saat itu? Kalau aku nggak salah inget ya, kalau yang tes tahap 1, itu kan dulu aku tesnya ada matematika sama bahasa Inggris. Kalau yang tes matematikanya itu lebih ke matematika yang kita pelajari di SMA, matematika sehari-hari SMA gitu. Terus kalau bahasa Inggrisnya itu lebih ke grammar. Siap. Ada lagi nggak sih Kak yang perlu disiapin gitu? Kalau aku sih karena rumah aku sama tempat tes itu kan jauh, jadi aku nyiapin badan aku biar kalau capek tuh nggak langsung sakit gitu, jadi tetap bisa ikut tes. Pernah nggak sih Kakak merasa down sebelum pengumuman tes STIS? Ngerasa down pernah sih, tepatnya waktu itu sebelum tes tahap 3. Jadi dulu aku ngerasa pesimis dan minder banget. Aku ngerasa aku nggak mungkin bisa lolos di tes tahap 3 itu. Terus gimana cara Kakak untuk menyikapinya? Cara aku untuk menyikapinya adalah ngomong ke orang tua. Aku bilang kalau misalkan saat itu aku pesimis, aku bilang sama mereka untuk tidak berharap aku bisa lolos di tahap 3 itu, karena aku benar-benar minder banget dan pesimis banget saat itu. Tapi orang tua aku berusaha untuk meyakinin dan mendukung aku. Mereka bilang bahwa aku pasti bisa gitu untuk uh, lolos di tes tahap itu. Ya, jadi aku pegang terus kalimat yang diucapin sama orang tuaku itu. Dulu Kakak tes di mana? Apakah harus di Jakarta atau bisa milih di kota lain? Dulu aku tesnya di Lampung, kecuali tes tahap 2 waktu itu di Jakarta. Boleh ceritain nggak Kak tempat lokasi tes Kakak dulu di mana aja? Dan apakah perlu dilakuin pengecekan ruang sebelum tanggal tes? Dulu aku tes tahap 1 di satu universitas di Lampung. Terus tes tahap 2-nya itu di BKN di Jakarta. Tes tahap 3 di satu hotel di Lampung. Terus tes tahap 4-nya itu di Rumah Sakit TNI di Lampung. Kalau untuk cek lokasi sebelum tes itu perlu banget, karena pengalaman aku pribadi ya, dulu waktu tes tahap 1 itu nggak ngelakuin cek lokasi sebelum tes. Jadi ketika hari H tes aku telat dan nyasar. Untungnya nggak telat ngerjain sih, jadi kayak ketika aku nyampe itu masih ada waktu dan ujiannya belum mulai, tapi tetap aja kayak sebaiknya cek ruangan dulu daripada telat dan nyasar gitu kan. Oh iya, sebelum tes pernah nggak sih Kak merasa gelisah atau cemas gitu?
Terus gimana caranya melepaskan perasaan itu, Kak? Karena kan nggak baik ya kalau pas ngerjain soal dalam kondisi gelisah, cemas seperti itu. Gelisah atau cemas sebelum tes pernah sih, bahkan ketika tesnya udah berlangsung pun aku masih gelisah gitu. Untuk ngatasinnya sendiri, biasanya aku bakalan bilang ke diriku sendiri kalau ini tuh bukan tes, tapi ini cuman latihan soal aja kayak biasanya. Terus selain itu juga aku bakalan ngobrol sama diriku sendiri waktu ujian. Aku bakalan ngajak diriku sendiri untuk diskusi tentang soal yang lagi dikerjain ini. Bahkan kadang sampai ketawa-ketawa sendiri gitu. Katanya emang kayak orang gila sih. Tapi dengan begitu aku bakalan jadi lebih rileks waktu tes, dan perasaan gelisah atau cemas itu bakalan langsung hilang gitu. Ya kalau itu caraku sih. Mungkin tiap orang beda-beda kali ya. Dari tes ke pengumuman ke tahap selanjutnya, kira-kira berapa lama ya, Kak? Dari tes ke pengumuman tahap selanjutnya itu sekitar setengah bulan sampai 1 bulan gitu. Tes selanjutnya apa, Kak? Apa tes kemampuan fisik? Kalau tes tahap 2-nya itu ada TKD, terus tes tahap 3 itu ada psikotes. Terus tahap terakhirnya apa, Kak? Untuk tahap terakhirnya itu tes kesehatan. Nah, ini yang saat ditunggu-tunggu. Saat dinyatakan lolos nih dan menjadi mahasiswa STIS, gimana sih perasaan kakak? Yang pasti aku senang banget waktu keterima di Polsat STIS. Senang karena akhirnya perjuangan aku terbayarkan. Senang karena harapan orang tuaku bisa kuwujudkan. Senang karena aku bakalan ketemu sama banyak orang baru. Tapi di satu sisi aku juga ngerasa sedih karena aku udah sempat keterima di satu perguruan tinggi dan harus ninggalin teman-teman aku di sana. Apa sih motivasi terbesar kakak atau tumpuan yang kakak gunain hingga dapat mencapai di titik sekarang ini? Motivasi yang bikin aku bisa bertahan sampai sekarang itu orang tua aku. Aku cuma sendiri, aku anak satu-satunya. Cuman aku yang bisa dibanggain sama orang tua aku. Jadi mau gak mau aku harus bertahan sampai sekarang dan harus terus berjuang biar bisa banggain dan bahagiain orang tuaku. Aku sampai tak bisa berkata apa-apa lagi. Selamat ya Kak atas diterimanya di Sekolah Kedinasan STIS. Semoga selalu dan tetap semangat menimba ilmu, dan semoga cita-cita yang belum terrealisasikan dapat terwujud di kurun waktu dekat ini. Dan sebelum closing, boleh dong Kak, tolong kasih wejangan buat Sobat Gen Siap. Buat Sobat Gen Siap, apapun yang mau kalian capai, kalian tuh harus perjuangin itu dengan semaksimal mungkin. Lakuin apapun yang kalian bisa untuk mencapai tujuan kalian. Kalau kalian udah berusaha dengan semaksimal mungkin, serahin hasilnya ke Yang Maha Kuasa. Usaha keras itu tak akan mengkhianati. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha dan berdoa. Semangat ya! Nah, aku mau bilang terima kasih Kak Dia atas waktunya untuk sharing di session Potensi Figur kali ini. Salam sukses dan semangat Sobat Gen Siap. Bye-bye.